hu ahad hu ahad. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin man qala inni lam ubas la ala wa inna ma bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala man qala inni lam ubas la ana wa inna ma bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin sayyidi rahmatin lil alamin. Salamun alaika ya nabiyar rahmat salamun alaika ya rahmatan lil alamin. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Subhanalladzi arsalahu bil huda liman yarju rahmatan lil alamin. Alaman qala akhiru hayatihi ummati ummati sadaqta ya rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala man qala inni lam ub'as ana wa inna bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin sayyidi rahmatin lil alamin. Salamun alaika ya nabiyar rahmat salamun alaika ya rahmatan lil alamin. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Maladumu Aisyatu bi ainiha tarahu bi hijariha Muhammadan rahmatan lil alamin. Qala Allahumma rafiqal a'la sallallahu alaihi ya rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala man qala inni lam tu'asna ala wa inna bu'istu rahmatan lil alamin.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin sayyidi rahmatin lil alamin. Salamun alaika ya nabiy rahmah, salamun alaika ya rahmatan lil alamin. Buistu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin sayyidi rahmatin lil alamin. Salamun alaika ya nabiy rahmah, salamun alaika ya rahmatan lil alamin. Istaklim nurullah waliman khadama li hajjal majlis waliman sadaqa li hajjal majlis waliman anfaqa li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertambah kedekatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi pian sabarataan yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan selalu Rasulullah memperhatikan pian sehingga selalu terungkaplah ucapan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas dan diridai Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di akhir hidup kita, di akhir kematian kita, di akhir pencabutan nyawa kita, di akhir dan di kehidupan barzah kita, dan serta di akhirat kelak. Mudah-mudahan pian yang hadir di sini mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar-besarnya syafaat untuk pian. Mudah-mudahan pian tidak tergolong orang-orang yang dimasukkan dalam api neraka, namun dengan syafaat Rasulullah pian dimasukkan ke surga tanpa dihisab, tanpa ditanya-tanya lagi di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Lihormati li sahibil mudaris Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, Guru Aini, Guru Maksad, Guru Rudi, guru-guru yang lain yang hadir di sini, nangga guru-guru Numan juga yang hadir di sini. Mudah-mudahan berbahagia tetap. Begitulah kehidupan ini. Begitu juga kehidupan ini menggambarkan nanti sebahagian kecilnya adalah gambaran tentang di surga kelak. Mudah-mudahan pian orang yang masuk surga sabarataan. Mudah-mudahan Allah tidak melihat kesalahan-kesalahan kita apapun juga. Allah melihat kepada kita adalah sebagaimana Dia melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Artinya mudahan Allah mencahayai kita dengan cahaya Nur Muhammad. Bila cahaya Nur Muhammad itu ada pada diri kita, Allah pada melihat lagi yang lain. Ya kalau lah. Nah, karena cinta Allah itu kepada baginda Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Bu, mudahan pian dicahayai nur Muhammad pian buai. Amin. Ada doanya buai. Allahumma ij'alni nuran binuri Sayyidina Muhammad. Nah, kawalam amalakan itu. Kena mencatatakan. Allahumma ij'alni nuran binuri Sayyidina Muhammad. Lah, kawalah. Nah, kena mencatatakan. Amun belum ingat. Lah, kena ingatakan. Guru apa nang doa tadi itu? Nah, berarti pian tertarik lawan doa tuh. Nah, padahal tuh ilmu tuh rahasia benar. Selama 5 tahun kada ulun ungkap. Ya lah. Nah, dudukan di sini hanya aja ulun ungkap. Ya, tuh rahasia tuh. Nah, mudah-mudahan pian sepepalih mendengar, sepepalih kada mendengar. Ya kalau lah. Nah, supaya berrahasiaan harus ada juga rahasianya. Bu, sedikit lagi bulah. Masya Allah, kebanyakan pepender ulun bae. Ayo hak. Nya kada perlu gue mengerti, biar pian secuil dapat. Nah, itulah yang diberikan hidayah dengan Allah. Jadi bukan karena ulun yang menjelaskan lalu pian mengerti, tidak. Tapi karena Allah yang memberi hidayah. Itulah yang dipilih Allah kepada hamba-Nya. Subhanallah. Dalam Sirul Asrar minggu kemarin kita sudah bersuci johir, mandi, guslah bila bajunub, ya lah. Sudah pelajaran fikih, ya lah. Wudu, tata cara wudu, pelajaran fikih. Wudu johir, sambil kita wudu batin, sudah kita. Sekarang bagaimana menerapkan di dalam sholat 5 waktu kita, sholat sembahyang kita pulang, iyalah, wudu sudah, wudu batin sudah, wudu kita daim, wudu kita terus menerus. Nang kayak apa lagi supaya sholat kita juga daim, sholat daim, sholat nang terus menerus. Nang kayak apa kita sholat johir, kita sholat batin kita juga sholat. Kenapa jadi perlu itu pelajaran? Karena selama ini kita hanya sholat johir kita, tapi tidak sholat batin. Batin kita tidak sholat. Allahu Akbar. Baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini aku berjualan pinanya rugi pada semalam. Nah, ini pikiran. Nah, biniku ini mau banar. Orang minta duit aja, terus di matanya ini duit aja kah? Waladolin, amin. Nah itu aja baru caw di hati baru caw. Tahu kan bahasa Banjar lah baru caw. Nah orang Jawa kan Teguh orang Jawa kelak ngerti lah bahasa Banjar baru caw. Apa yo bahasa Indonesia nah? Bu apa bu baru caw tuh bu? Di hati baru caw. Hati baru caw apa tuh artinya hati baru caw? Sana kemari ya was minas syaithanir rajim, tu setan mengganiakan. Ya. Wa amma sholatu syariah faqad alimta min hajil ayatil karimah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an terhadap salat-salat yang engkau kerjakan selama ini, yaitu salat 5 waktu. Hafizu ala sholati, peliharalah kalian ujar Allah salat kalian. Maksudnya salat 5 waktu dan sholat sunat ya. Wassolatil wusta, dan sholat wusta walaupun kamu. Nah, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah engkau hanya untuk Allah bersama orang-orang yang tegak berdiri taat kepada Allah aja wa jalla. Nah, di sini ada wal murad, yang dikehendaki minha dari ayat tersebut arkanul jawarih, ialah rukun-rukun yang pada jawarih, pada anggota tubuhnya. Al-johir, yang johir, bil harakatil jasmaniyah, yaitu pada harakat jasmaniyah, jisim. Seperti kalimat berdiri, sembahyang berdiri, jangan duduk, ya kah? Berniat sembahyang usalli fardal maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar di antara alif dan ro, Allahu Akbar di hati mengucap sengajaku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Banjar.
boleh bahasa apa aja, niat kita itu tadi. Allahu Akbar, baca kalau bisa dapat pahala sunat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya, pahala sunat. Kemudian kita membaca surah Fatihah, ya lah, dan seterusnya. Ada rukuk, ada itidal, dan seterusnya, ada salam. Mislul qiyam, seperti ketika berdiri, qiraah, war rukuk, was sujud, rukuk dan sujud, wal qu'ud, was saut, wal ikfa, wa mazi, hafiju bi ulwi lifadlil jam'i. Semuanya dikumpulkan apa yang kita gawi dalam sholat itu, yang dalam mazhab Syafi'i ada rukun 13 namanya, ya lah. Wa amma sholatul tarikah, adapun sholat tarikah, salat yang menggiringi kita pada batin diri kita. Ini dangarakan. Fahiya sholatul qalbi, namanya adalah salat hati. Sholatul qalbi, namanya salat hati. Bu, salat hati buat. Nah, supaya pian masuk surga tanpa hisab kena. Hendaklah kawa membawa anak, kawa membawa laki, min laki pian 3 ikong, kawa pian bawa ke tiganya. Seikong aja yang bawa. Bawa laki 3 ikong isidin. Beramianlah, wahia mu'abadatun, maka sholat kalbu itu sifatnya mu'abadah, sifatnya kekal. Pokok ulimat haji, yakni qaulullahu ta'ala, seperti firman Allah tadi di dalam Al-Quran, as-sholatul wusta. Wusta artinya tengah-tengah, sholat tengah-tengah. Ujar Tuhan, kerjakanlah sholat kalian, yaitu sholat 5 waktu, wa sholatul wusta, dan sholat wusta. Ujar Syekh, sholat wusta itu ialah al-qalbu, namanya adalah sholatul qalbi, sholat hati namanya. Qalbu itu artinya hati. Annal murad, yang dikehendaki bisolati, yang dikehendaki bisolatil wusta itu ialah sholatul qalbi, namanya adalah sholat hati. Li'anna qalba khalaqa fi wastil jasad, karena dia menciptakan pada pertengahan jasad, bainal yamin, di antara kanan dan kiri, bainal ulwi was sufli, di antara di atas dan di bawah, wa baina sa'adati was syaqawah, di antara kebahagiaan dan penderitaan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al qalbu baina husbi'aini, hati itu di antara jari-jari min asabi'ir rahmani, di antara jari-jari Allah, biqalbihi, yuqallibu, yang berbolak-balik, kaifa yasha, bagaimana Allah bisa membalik-balikkan jari manusia, membalik-balikkan hati manusia, ibarat seperti jari. Wal muradu min as-sabi'in, asbi'ina atau asbi'aini, di antara jari-jari adalah sifatul lutfi wal qahar. Jari-jari Allah bukan jari-jari kita ini. Pengertian jari itu tidak ada Allah berjari, tapi maksudnya begitu kuasanya Allah, yaitu bainal lutfi wal qahari, di antara kelembutan dan keganasan, kemaha perkasaan Allah aja wajalla. Perlu terusakan dulu penjelasannya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala munazzahu anil asabi, Allah suci daripada makna jari. Pada dalil hadil ayat wal hadis, as-sholatul wusta sholatul qalbi, ialah sholat wusta itulah sholat qalbi. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, la sholata illa bihuduril qalbi, tidak ada sholat seseorang tanpa hadirnya hati. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sebenarnya buat sholat kita itu biar johirnya sudah bagus, bila hati kereda menghadirkan Allah, maka sholat kita itu tidak sah. Mau banyak badan tidak sah. Untung fikih tidak bersyarat itu. Iyalah, artinya ketika kita fikih hadis Nabi ini kita tanggal dulu, kita apa ya? Kena dulu. Nah, kita apa nih? Kita halau, stop dulu. Nah, yang penting kita kawal mengerjakan sembahyang. Tapi kalau pian ingin benar-benar yang dikehendaki oleh Allah,
pian harus sholat johir dan sholat batin. Batin pian ialah hudurnya hati pian kepada Allah aja wajal. Nang kayak apa mahadirakan? Apakah kita menerjemahkan surat Fatihah yang kita baca? Tidak. Menerjemahkan itu duduk di majelis ilmu. Enggaklah. Apakah kita menerjemahkan surat-surat yang kita baca? Tidak. Menerjemahkan itu duduk di suatu pengajian atau belajar, waktu belajar. Enggak perlu lagi di situ. Lalu apa yang kita lakukan? Tadi kembali kepada perkataan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Al-Banjari, ambil jalan ringkas, ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tadi itu bisa menerapkan. Tidak ada yang kuasa kecuali hanya Allah. Tidak ada yang maha agung kecuali hanya apa yang pian bisa. Kalau di sini teksnya wala maridan, ya kalau tadi itu tidak ada yang berkehendak, wala muridun, ya, wala alimun, tidak ada yang maha mengetahui kecuali Allah, wala hayyun, tidak ada yang maha hidup kecuali Allah, wala samihun, tidak ada yang maha mendengar, wala basirun, tidak ada yang maha melihat, mendengar, wala mutakallimun, tidak ada yang berkata-kata fil hakikat, dalam hakikatnya, kecuali hanya Allah. Masya Allah. Ketika itulah engkau panas sekalian dirimu itu di dalam kudrat Allah Azza wa Jalla dan irada Allah dan ilmu Allah Ta'ala, seperti firman Allah, kullu say'in halik illa wajhahu, seperti firman Allah, tiap-tiap sesuatu halik, hancur, illa wajhahu, kecuali hanya wajah Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ai piha limakna li Syekh Abdul Qadir Jailani fa innaha piha pahiya mu'abbadun fi umurihi. Siapa yang mengerjakan itu di hatinya waktu sembahyang, maka dia sholat daim sepanjang hidupnya. Bukan berarti tidak sholat jauhir lagi, tidak. Ini dikerjakan terus, diulang-ulang maksudnya lah. Nah, wa masajiduhal qalbu, maka masjidnya adalah hatinya. Oh, masjid di dalam hati. Ini banyak tersalah lah. Bait-bait Allah tuh jer di dada juga, di hati juga, nang ianya lain nang kamu sembahyang. Nah, ini memecah antara hakikat dengan syari yang benarnya seperti perkataan saya ini. Wa jama'atuha istima' wal batin, berkumpulnya di dalamnya adalah terkumpulnya kekuatan batin alal istighali, atas kesibukan batinnya kepada Allah, bi asma'it tauhid bilisanil qalbi au bilisanil batin, yaitu lisan hatinya, seolah-olah hati itu bisa lisan. Bepender kalau hati itu berarti ada lisannya. Lisannya adalah sibuk memuji asma'ut tauhid, asma Allah, tauhid, asma ahad Allah, asma wahid Allah. Wa imamuha asyauqu fil fuadi, imamnya adalah rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Waduh. Wa qiblatuha, kiblatnya al hadratul ahadiyah, sampai kepada hadrat ahadiyah, ahad Allah Azza wa Jalla. Minggu berikutnya kita dalami kenalah. Nah, sampai situ dulu. Sambungannya minggu kena. Nah, waktu juga anak habis. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Sarmada jamalallah bi husnil kainati, ya syahidanan nabi, ayat nabi syafa'ah. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam
kulli ayamina al khairu hayatuna abadan ma'an nabi ajhaba quraba abadan ma'an nabi ya sayyida Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam bikulli ayamina ya hubbana ya hubbana ya hubbana kun hadiran fi hayatina na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika syukran ya Habiballah bi kulli khairika syukran ya Rasulullah bi kulli ridha